teman-teman Garuda. Selamat pagi. Hari ini Bu Tika, Bu Nani, dan Bu Ella akan membacakan sebuah cerita. Apa ya ceritanya? Nah, ceritanya Romo Mangun, sahabat kaum duafa. Teman-teman tentu tahu Romo Mangun ya? Nah, sekarang kita dengarkan kisahnya. Ini Romo Mangun kecil. Romo Mangun bernama kecil, namanya itu Yusuf Giliata. Panggilannya Bill. Ayahnya bernama Julianus Sumadi Mangunwijaya dan ibunya bernama Serafin Kamdana. Bill lahir di Ambarawa tanggal 6 Mei 1929. Ayah Bill adalah seorang guru di Muntilan. Meskipun diajar oleh ayahnya, Bill tidak manja. Dia justru rajin belajar. Bill kecil senang bermain dengan teman-temannya. Mereka mencari biji kenari yang jatuh dan dibuat menjadi cincin. Bill juga membuat mobil dari kulit jeruk. Rumah Bill dekat dengan gedung tentara. Jadi Bill kecil sering melihat tentara. Pelajaran yang disukainya adalah pelajaran bahasa Belanda. Bill kecil sering mendengarkan ayah dan ibunya berbicara dengan bahasa Belanda. Pelajaran yang disukai lainnya adalah pelajaran mengarang. Menurut Bill, menulis itu menyenangkan karena bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat yang indah. Bill bersaudara 11 orang. Bill adalah anak yang sulung, anak pertama. Sebagai anak sulung, Bill bertugas untuk menemani adik-adiknya bermain. Mereka senang bermain di halaman rumah. Di depan rumah Bill ada gundukan pasir. Bill dan adik-adiknya membuat istana pasir. Pada tahun 1942, Bill menjadi siswa di STM Jetis. Bill sangat tekun belajar. Cita-cita Bill yaitu ingin menjadi insinyur. Bill rajin membaca buku pelajaran sekolah dan buku sastra. Saat liburan sekolah, Bill pulang ke Muntilan. Walaupun liburan, Bill rajin membaca buku-buku, terutama buku sejarah. Bulan September 1945, Bill masuk asrama militer di Benteng Vredenburg yang terletak di depan Istana Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta. Dari depan benteng itu, Bill sering melihat tokoh-tokoh pergerakan nasional keluar masuk istana seperti Soekarno, Mohatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan yang lainnya. Dari pengalamannya melihat tokoh-tokoh pergerakan tadi, membuat Bill semakin semangat untuk belajar. Bill lulus dari STM Jetis dan pulang ke Magelang pada tahun 1947. Pada tahun 1951, setelah lulus dari SMUB Santo Albertus Malang, Bill masuk ke seminari tingkat menengah di Kota Baru, Yogyakarta. Bill
langsung masuk kelas 5. Saat Bill menjadi pastor, Bill ditugaskan untuk mendalami Tekenmarschtektur di Jerman. Di sana Bill memiliki banyak teman dari berbagai negara. Setelah lulus, Bill yang saat ini panggilannya menjadi Romomangun kembali ke tanah air. Dia ingin mengabdi untuk rakyat kecil, orang miskin, dan orang terlantar. Bahkan, ia senang bermain dengan anak-anak. Romomangun juga bersahabat dengan orang-orang dari berbagai agama, misalnya Gus Dur dan Ibu Gedong dari Bali. Di sela-sela kesibukannya, Romomangun banyak menulis koran maupun menuliskan cerita untuk menuangkan ide-idenya. Novel-novel Romomangun antara lain ada Romo Hadi yang latar tempatnya berada di Papua. Lalu ada burung-burung manyar, latar tempatnya berada di Jawa. Lalu juga ada ikan-ikan hiu, jadi latar tempatnya ada di Ternate Tidore. Wah, ternyata Romomangun hebat ya teman-teman. Lalu juga Romomangun seorang arsitek. Apa sih itu arsitek? Teman-teman tahu? Ya, arsitek itu adalah perancang bangunan. Jadi Romomangun itu suka membangun bangunan-bangunan. Antara lain bangunan yang sudah dibangun oleh Romomangun adalah Kompleks Sendangsono. Lalu juga ada Kali Code. Lalu ada Rumah Kuera. Nah, jadi ini adalah gambar Kali Code. Dulu lingkungan Kali Code mau dibongkar oleh pemerintah karena dianggap mengotori lingkungan. Tapi karena kecintaan Romomangun pada orang yang tidak mampu, Romomangun membangun dan memperbaiki lingkungan Kali Code sehingga lingkungan Kali Code ini menjadi bersih dan indah. Nah, setelah ini silahkan teman-teman Garuda untuk berdiskusi bersama anggota keluarga di rumah tentang karya apa yang akan teman-teman persembahkan untuk Romomangun. Sampai bertemu di cerita selanjutnya ya teman-teman Garuda. Dadah.